Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami gangguan organ peredaran darah manusia dengan benar. Kita masuk ke materi yaitu tentang darah. Darah merupakan komponen tubuh yang sangat penting. Selain itu, darah juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Cairan darah dalam tubuh kita terdiri dari A. Plasma darah. Plasma darah mengandung sari makanan dan air. Plasma darah berguna untuk mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. B. Sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama, kita bahas sel darah terlebih dahulu ya. Sel darah merah berwarna merah. Jika dilihat menggunakan mikroskop, bentuknya seperti cakram. Di bagian tengahnya agak cekung. Perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah putih. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sel darah putih berukuran lebih besar daripada sel darah merah. Sel darah putih berwarna putih. Sel darah putih berguna membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Yang ketiga, keping darah. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar keping darah. Butiran darah yang bentuknya tidak beraturan dan mudah pecah. Keping darah berguna untuk membekukan darah. Kalian pernah teriris pisau? Nah, apabila kamu teriris pisau, keping darah akan mengeluarkan zat yang membantu mempercepat darah membeku. Sekarang kita masuk ke materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Darah mengangkut segala sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika sari-sari makanan tidak terangkut dengan baik dan lancar, fungsi-fungsi bagian tubuh akan terganggu. Hal ini tentunya akan mengakibatkan beberapa penyakit seperti penyakit jantung, kanker darah, kolesterol, diabetes, dan masih banyak lagi. Nah, gangguan peredaran darah. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Penyebabnya faktor keturunan, kebiasaan merokok, dan minuman beralkohol, serta pola makan terlalu banyak mengonsumsi lemak. Yang kedua, hipotensi.
Hipotensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan suatu zat penting bagi tubuh, kelebihan konsumsi obat penurun tekanan darah, terjadi pendarahan, dan sebagainya. Yang ketiga, kanker darah atau leukemia. Leukemia disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Faktor penyebab leukemia antara lain virus karsinogenik, paparan zat radioaktif, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, infeksi zat kimia, dan faktor genetik. Yang keempat, jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan, sehingga peredaran darah terganggu. Faktor penyebab penyakit jantung koroner adalah terjadinya endapan lemak, endapan zat kapur, dan pengeras pembuluh nadi atau arteri. Yang kelima, gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal, sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun, yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, anemia. Anemia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah, sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. Anemia disebabkan oleh faktor genetik dan kekurangan zat-zat penting bagi tubuh. Nah, sekarang masuk ke mengenal penyakit stroke. Penyakit stroke adalah hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak. Ada dua tipe utama stroke, yakni 1. Stroke iskemik, jenis stroke yang paling umum. Stroke jenis ini disebabkan karena darah membeku sehingga menyumbat pembuluh darah. Yang kedua, stroke hemoragik. Pembuluh darah di dalam otak bocor atau pecah sehingga darah mengalir ke dalam otak atau permukaan otak. Gejala penyakit stroke yang utama adalah 1. Wajah. Wajah mengalami gangguan di satu sisi. Orang tersebut mungkin tidak dapat tersenyum. Mulut atau mata mereka mungkin tidak berfungsi normal. Yang kedua, lengan. Orang yang dicurigai terkena penyakit stroke, lengannya akan sulit digerakkan, meskipun hanya sebelah lengan. Yang ketiga, bicara. Bicara mereka mungkin tidak jelas atau kacau. Atau orang tersebut mungkin tidak dapat berbicara sama sekali meski tampak terbangun. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.